Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ahmad Firmanto dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang 2A dengan NIM 191440036. Di sini saya akan menjelaskan tentang oscillator. Apa sih pengertian oscillator itu? Oscillator adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Oscillator bertujuan mempermudah jaringan dapat saling terhubung dengan efisien, mulai dari source atau dari pengirimnya sampai dengan receiver penerimanya. Oscillator sendiri terdiri dari 7 layer yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Pertama, physical layer. Physical layer merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertujuan untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer dari perangkat fisik, dari pengirim sampai ke penerima. Contohnya yaitu kayak kabel seperti tegangan listrik, kawat, dan lain-lain. Kemudian data link layer. Data link layer bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Nah, ada dua, yaitu layer media access control dan layer logical link control. Layer media access control bertanggung jawab untuk mengendalikan bagaimana sebuah perangkat pada satu jaringan memperoleh akses ke medium dengan izin untuk melakukan transmisi data. Sedangkan layer logical link control bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan membungkus protokol network layer dan mengontrol pemeriksaan kesalahan dan juga melakukan sinkronisasi pada frame. Ketika network layer ini mendefinisikan data pengirim dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman, pada layer ini juga melakukan pengalamatan dan juga mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Contohnya itu kayak yang biasa kita gunakan atau yang umum digunakan yaitu pada IPv4, di mana 192.168.1.120. Nah, pada satunya ini dapat disebut dengan server gitu. Misal si pengirim sama si penerima beda server, maka tidak bisa dilakukan, tidak bisa mengirim, tidak dapat dikirim. Nah, ketika ininya sama-sama satu, maka dapat dikirim. Nah, untuk 120 ini kayak urutan gitu, kayak perangkat ini urutan keberapa dalam satu tempat. Nah, kemudian transport layer. Transport layer bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antara dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kehandalan jalur koneksi yang diberikan. Contohnya kayak UTC. UTC ini kalau nggak salah TUC. Nah, itulah pokoknya. Itu fungsinya kayak misal si pengirim mengirim 1, maka si penerima juga akan mendapatkan 1, tidak kurang tidak lebih. Jadi kayak sinkron gitu. Dan satu lagi ada selain UTC, yaitu lupa namanya, berfungsi untuk kayak ada delay gitu, tidak sempurna antara si penerima dengan antara si pengirim dengan si penerima, kayak misal streaming gitu ya. Nah, streaming kan biasanya kan di tempat aslinya kan misal menit segini, tapi di streamingan kita itu baru menit segini, jadi ada delay gitu, Nah, itu. Kemudian session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi, session layer menggunakan sirkuit virtual yang dibuat oleh transport layer. Nah, ini contohnya kayak kalau di PMA Kamigas itu kan punya aplikasi Sabrina.
buat mahasiswa. Nah, ketika kita login di Sabrina, kemudian kita tidak ngapa-ngapain selama beberapa menit atau beberapa menit yang ditentukan, itu kita akan keluar sendiri, login sendiri, dan disuruh login lagi. Nah, kayak ada sesinya gitu. Kemudian presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Presentation layer juga melakukan proses enkripsi dan deskripsi informasi atau data sehingga mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Nah, di layer ini itu tujuannya untuk mendefinisikan format data, kayak seperti format foto itu kan formatnya kan JPG, PNG. Kalau musik kan MP3 atau apa, terus video kan MP4 dan lain-lain kayak gitulah. Kemudian application layer. Application layer merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Application layer menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, seperti menyediakan sebuah interface untuk simple mail transfer protokol, telnet, dan file transfer protokol. Pada bagian sinilah di mana aplikasi saling terkait dengan jaringan. Maksudnya saling terkait dengan jaringan yaitu kayak ini sudah masuk ke aplikasinya langsung kayak IG, WA, Line dan lain-lain. Nah, pada IG kan kita kalau mau menggunakan aplikasi itu kan perlu data kan ya, untuk kayak melihat foto atau video dari teman-teman kita gitu. Nah, ketika datanya dimatikan, otomatis kita tidak bisa mendownload video atau foto dari teman kita, kayak koneksinya terputus gitu loh, otomatis. Nah, kalau datanya di on kan baru bisa kayak gitu. Dan terakhir, kenapa sih harus menggunakan OSI layer? Karena jika ada permasalahan tentang jaringan itu sendiri, perlu adanya trouble solving kan. Nah, caranya mengatasinya itu dengan cara OSI layer ini supaya lebih mudah, karena kita sudah tahu fungsi dari masing-masing layer. Jadi kita tidak perlu mencari-cari dengan susah. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.